Kami Pemuda Pancamarga. Tanggal 27 Januari Pemuda Pancamarga meneruskan tongkat perjuangan. Pemuda Pancamarga atau yang dikenal dengan singkatan PPM merupakan tempat berkumpulnya anak pejuang dan keturunannya yang didirikan di Bali pada tanggal 27 April 1971 dan diakui di pusat secara nasional pada 1981 menjadi tempat berkumpul untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, napak tilas, menyuarakan sejarah agar tidak terhapus oleh zaman dan dari waktu ke waktu kepengurusan Pemuda Pancamarga yang mengadakan pergantian pengurus setiap 5 tahun sekali ini kembali melantik kepengurusan baru. Periode 2024 hingga 2029. Pelantikan ini diawali dengan musyawarah cabang untuk menentukan ketua cabang yang telah disetujui oleh 7 ranting di Kabupaten Gianyar yang terdiri dari Kecamatan Gianyar, Belah Batu, Tampak Siring, Payangan, Tegalalan, Ubud dan Sukawati, memilih Lieman Jaya Hartana Liem sebagai ketua terpilih periode 2024 hingga 2029 seterusnya yang menjadi sekretaris Niko Mang Ari Kencana Dewi serta Bendahara Dr. Randa Ketut Sri Handayani M.Pd. Pelantikan yang kemudian diselenggarakan di Puri Saraswati Ubud pada 9 Agustus 2024 lalu ini dihadiri oleh undangan seperti PJ Bupati Gianyar, Inspektorat, Kapolres Gianyar, Dandim 16 Gianyar, Ketua LVRI Gianyar sebagai Dewan Pembina di Kabupaten Gianyar, Camat Ubud, Kepala Desa Ubud, Pengelisir Puri Ubud Cokorda Gede Putra Sukawati, yang juga sebagai Dewan Pembina di Kabupaten Gianyar. Dalam sambutan Cokorda Ngurah Suyatnya atau yang akrab disapa Cokwah sebagai tuan rumah menyatakan bahwa Pemuda Pancamarga harus tetap eksis sebagai wadah keluarga pejuang dan keturunannya untuk tetap saling terhubung dan berkolaborasi saling bantu-membantu serta ikut memberikan perhatian kepada para pejuang dan veteran di Gianyar. Jika tidak ada perjuangan dari para pendahulu kita, tidak mungkin kita bisa merdeka dan bisa hidup seperti sekarang ini. Dalam kesempatan ini juga tak henti-hentinya Cokwah memberikan support kepada pengurus Pemuda Pancamarga untuk terus berada di jalan perjuangan yang telah diwariskan oleh para orang tua kita. Cokwah yang juga duduk di Dewan Paripurna menyatakan terus memberikan support atas kegiatan-kegiatan sosial yang akan diprogramkan oleh pengurus PPM yang akan bertugas 5 tahun ke depan. Sebagai penerus generasi yang diwariskan oleh para leluhur, marilah kita bersama-sama memegihkan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih, sangat luar biasa. Atas nama pribadi dan atas nama keluarga dan atas nama keluarga besar Puri Agung Ubud, izinkan saya atas nama dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa berbahagia yang sangat luar biasa karena diberi kesempatan untuk menunjukkan dan sekaligus membuktikan dukungan kami khususnya di keluarga besar Puri Agung Ubud terhadap keberadaan P2M itu tersendiri. Kepada seluruh pengurus yang terpilih saat ini untuk periode 2024-2029. Betul ya? 2024-2029 kedepannya Tidjang berjanji untuk mendampingi dan juga sekaligus memberikan dukungan kepada Semeton Tidjang yang bisa melanjutkan perjuangan daripada penggelincir para pejuang kita yang rasanya sudah mendahului kita, akan tetapi seandainya kita dilihat semangat dan luar biasa, yakinlah kalau kita memang berjuang, melanjutkan perjuangan para pejuang, yang yakin jalan itu pasti terbuka untuk kita semua. Dalam kesempatan yang sama Ketua terpilih Lieman Jaya Hartana Liem dalam sambutan perdana sebagai Ketua PPM terpilih menyampaikan program-program yang akan dilakukan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Program jangka pendek adalah memberikan sembako kepada janda veteran dan lansia bertepatan di Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, program bedah rumah kepada keluarga pejuang yang rumahnya tidak layak, memberikan beasiswa kepada anak-anak pejuang dan veteran, serta napak tilas perjuangan I Gusti Ngurah Rai yang rutin dilakukan di bulan November untuk sekaligus memperingati Bulan Pahlawan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional serta tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Dalam pelantikan ini juga dihadiri oleh pengurus cabang pemuda Panca Marga seluruh Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Om Swastiastu. Merdeka! 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 Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat Asung Kertawara Nugrahanya kita dapat berkumpul di Puri Saraswati yang begitu megah, indah dan representatif dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelantikan pengurus cabang pemuda Panca Marga dan pelantikan pengurus ranting pemuda Panca Marga sekecamatan Gianyar masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Bapak PJ Bupati beserta hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sekilas pintas tentang historis sejarah pemuda Panca Marga, proses berdirinya organisasi kemasyarakatan pemuda Panca Marga tumbuh dan berkembang dari bawah, mendapatkan dukungan dari para orang tua, para veteran dan pejuang organisasi Putra Putri Veteran Republik Indonesia. Pertama dibentuk di Bali pada tanggal 27 April tahun 1971 di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Awal terbentuknya organisasi Putra Putri Veteran Republik Indonesia dengan nama P3M, Persatuan Pemuda Panca Marga. Mereka tumbuh dalam suatu tradisi yang meletakkan nilai-nilai idealisme, patriotisme, heroisme, solidaritas sebagai penghayatan tertinggi. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Ketua Ranting PPM Kecamatan Pimpinan Cabang PPM Kabupaten Gianyar dan pimpinan Markas Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Bali yang telah memilih dan memberikan kepercayaan, kesempatan kepada saya untuk memimpin PPM Cabang Gianyar masa bakti 2024 sampai 2029. Keberhasilan pelaksanaan program dan tugas organisasi ini tergantung daripada sikap mental, semangat, kejujuran, disiplin dalam pengendalian dan pengawasan dari seluruh kepemimpinan dan anggota PPM yang dilandasi kesadaran, tanggung jawab menghadapi tantangan dan tuntutan masa depan perjuangan. Sebagai organisasi pemuda Panca Marga Cabang Gianyar akan tetap eksis dan selalu berkiprah. Semua itu tergantung daripada dukungan teman-teman baik moral maupun material dan partisipasi dari seluruh anggota pemuda Panca Marga Cabang Gianyar. Tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman, niscaya saya tidak akan dapat berbuat secara maksimal untuk melaksanakan program tugas organisasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kita bersama. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak dan sangat mengharapkan kepada teman-teman seluruh anggota Pemuda Panca Marga Kabupaten Gianyar untuk selalu kompak, bersatu padu, jangan sampai ada dusta di antara kita dalam rangka mewujudkan cita-cita para orang tua kita, para veteran dan pejuang. Marilah kita tunjukkan jati diri kita sebagai putra-putri veteran dan pejuang bahwa kita tetap komitmen untuk menjaga, mengawal Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Kita siap mati demi NKRI. Pada kesempatan yang baik,
kami kemukakan program pimpinan cabang pemuda Pancamarga Kabupaten Gianyar periode 2024 sampai dengan 2029. Adapun program kami yaitu melaksanakan bedah rumah bagi orang tua kita, para veteran dan pejuang yang belum memiliki rumah yang layak huni, memberikan beasiswa kepada putra-putri veteran yang kurang mampu di bidang lingkungan, melestarikan lingkungan dengan menanam pohon untuk keperluan upekara. 4. Di bidang kesehatan memberikan pengobatan gratis. Program ini akan dapat terlaksana berkat dukungan dari saudara kita Dr. Anak Agung Bagus Ari Dwi Payana, Koordinator Staf Khusus Presiden. Sebelum saya akhiri kata sebut ini, perkenankan saya atas nama pribadi dan seluruh anggota pemuda Pancamarga Kabupaten Gianyar mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak PJ Bupati Gianyar serta jajarannya yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga acara pelantikan pada hari ini dapat berlangsung. Kepada yang terhormat Ida Cekorde Ngurah Suyadnya yang kami banggakan, yang telah mensupport dan berkenan memberikan tempat yang megah dan indah untuk penyelenggaraan acara ini. Penglingsir Puri Ubud dan para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ucapan terima kasih juga kepada pecalang Desa Adat Ubud yang telah membantu dan mendukung sehingga acara ini berjalan aman, tertib dan lancar. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih Pak Gede Astawa selaku Dan Ramil Tegalalang yang sekarang menjabat, yang sangat aktif mendampingi, membina dan melatih sehingga kami setiap napak tilas berturut-turut selama 4 tahun diberikan juara 1 sehingga juara 1 dari PPM daerah Bali memberikan kami penghargaan the best. Terima kasih Pak Gede tanpa pamrih melatih kami baik pagi maupun siang malam. Demikian secara singkat ya. Pengurus cabang Buleleng Dr. Randa Nimade Cantiari yang berhasil diajak berbincang, meski dirinya menempuh perjalanan selama 3 jam untuk sampai di Ubud. Ini merupakan bentuk dukungan sebagai anak pejuang kepada pengurus baru PPM Gianyar yang pesannya adalah tetap solid karena organisasi ini ada organisasi pemersatu keluarga pejuang dan keturunannya, untuk terus terhubung dan bisa tetap solid. Saya sangat bangga dan salut bahwa PPM Pemuda Pancamarga Gianyar sudah bangkit dalam artian segera melaksanakan pelantikan dan menyusun pengurusnya beserta sudah menyusun program kerjanya. Kalau prestasi Gianyar bagus, kalau di Bali itu dari dulu bagus sehingga menjadi saingan dari kami Ketua Pemuda Pancamarga Buleleng. Mudah-mudahan dalam persaingan sehat ini untuk memajukan bagaimana Pemuda Pancamarga. Pemuda Pancamarga ini adalah merupakan putra-putri veteran atau keluarga pahlawan atau keluarga veteran yang akan meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan kita. Banyak yang disampaikan bahwasanya kita, kalau dulu orang tua kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Sekarang kita harus berjuang dalam pembangunan. Bagaimana kita bisa nantinya mengimplementasikan atau mensosialisasikan jiwa semangat nilai 45 kepada semua masyarakat. Kemudian kita bagaimana caranya mensosialisasikan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Bagaimana menjaga NKRI, bagaimana kita melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat, bagaimana kita menjaga atau melaksanakan Undang-Undang 45. Jadi 4 konsensus dasar itu harus diterapkan.
Dan kita sebagai generasi penerus daripada para pahlawan, para perjuang kita ini, bagaimana kita mencetak kader-kader tunas-tunas bangsa agar nanti bisa menjaga NKRI ini dengan baik. Oleh karena itu, mari kita isi dengan pendidikan pendahuluan bela negara. Dari sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kita kasih tahu bahwa sekarang penggunaan alat teknologi harus tepat. Kalau seandainya itu tidak tepat, kita akan kecanduan dengan HP dan kita terlena dengan bagaimana kebangkitan Indonesia ini supaya lebih maju, bisa bersaing dengan negara-negara yang ada di Indonesia, di dunia ini. Oleh karena itu harapan saya ini terutamanya Putra Bali Pemuda Pancamarga di Bali ini adalah sebagai pelopornya. Jadi kita Pemuda Pancamarga di Bali ini lebih dulu lahir daripada Pemuda Pancamarga di Indonesia. Oleh karena itu Pemuda Pancamarga Bali ini menjadi pioner. Bahkan juga pendidikan pendahuluan bela negara, Buleleng, Pemuda Pancamarga Buleleng sudah menjadi barometer di Indonesia. Oleh karena itu mari kita cetak, mari kita perhatikan aset-aset keluarga yang nantinya akan meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan dan para veteran kita. Oleh karena itu kita harus perhatian, kita bentuk dari keluarga. Dari keluarga kita bentuk, kemudian bagaimana masyarakat yang ada, Pemuda Pancamarga akan menggarap bagaimana masyarakat di desa, dari akar rumput, kemudian dari kecamatan, kabupaten, provinsi Bali. Kita berbicara sekarang Pemuda Pancamarga Bali. Bali adalah basisnya perjuangan di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita pertahankan nama itu dengan baik, nama harum, bahwa di Indonesia Bali yang paling banyak para pahlawan veteran-veteran kita. Dan mari kita bagaimana kita sebagai generasi muda kita menghargai para veteran. Apabila misalnya kita silaturahmi untuk mengetahui bagaimana sejarah perjuangan, kita menghormati bagaimana kalau dia meninggal, kita adakan penghormatan terakhir dengan merah putih yang kita kibarkan, sehingga bagaimana para generasi muda bisa menirukan apa yang kita laksanakan para pemuda Pancamarga ini. Pelantikan pengurus cabang Gianyar dilantik oleh Ketua Dewan Pengurus PPN Bali Dr. DRS Imade Gede Putra Wijaya SH, MSI. Didampingi oleh Sekretaris Dr. A. Putu Sugianti Ningsih SIP, MAP ini berlangsung khidmat di bawah bendera merah putih. Pelantikan juga dilanjutkan dengan melantik pengurus ranting PPM sekabupaten Gianyar. Acara yang berlangsung meriah dengan hiburan dari Bondres sangat menghibur para undangan untuk tetap tinggal dan menikmati suasana Puri Saraswati Ubud. Ke Puri Lotus sama beliau, yang tentara ke mengacang ini. Aduh ya, tentara yang membayar tentara dibongkar Pak ini sama kita mulai. Aduh ya, nyojo jangan. Dia dengan semangat kemerdekaannya harus semangat. Semangat merdeka, geng. Merdeka. Merdeka.